Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena Allah terus baik di dalam kehidupan kita. Dia sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kita sampai pada saat ini. Kasih Tuhan senantiasa dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan terus bersama-sama di dalam setiap situasi kehidupan saudara dan saya. Baiklah, untuk beberapa waktu ke depan ini, mari kita mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima, dengan tema pendamaian horizontal, salib, dan gereja. Ayat tema kita terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudaraku, pada saat ini kita telah tiba di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Ayat-ayat ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang dimulai dengan dua bangsa yang berlawanan dan diakhiri dengan sebuah bangunan atau bait suci yang dibangun oleh mereka dalam damai dengan Kristus sebagai fondasi dan mortarnya. Mortar adalah pasta dari campuran semen, pasir, dan air yang berguna untuk mengikat, mengisi, dan menutup celah yang tidak beraturan antara blok-blok bangunan seperti unit batu, batu bata, dan beton. Di dalam pelajaran kita, Paulus melihat salib Kristus sebagai perbedaan, menghancurkan penghalang dan tembok. Secara vertikal, salib menghilangkan keterasingan, mendamaikan manusia dengan Tuhan, dan secara horizontal, ia mendamaikan satu dengan yang lain. Dalam perjalanan ini, Yesus berhasil mendamaikan kedua bangsa, meruntuhkan tembok yang memisahkan mereka, dan memampukan mereka untuk hidup dalam damai. Siapakah kedua bangsa ini? Dan apakah yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya mereka boleh berdamai, meskipun awalnya terjadi perseteruan? Kesamaan apakah yang kita dapat temukan antara kedua bangsa ini dan orang-orang yang beriman yang hidup pada saat ini, saudara dan saya, di akhir zaman ini dalam membentuk bait Allah? Kita akan mempelajari bersama-sama divisi. Kita boleh lihat di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Perdamaian, Efesus 2 ayat 13 dan 14. Dinding yang rusak, Efesus 2 ayat 15 dan 16. Pesan damai, Efesus 2 ayat 17 dan 18. Dan bait Allah, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Divisi. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayat 11 dan 12. Kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10, Paulus melukiskan gambaran yang sangat indah dan menguatkan tentang bagaimana Allah bekerja dalam keselamatan setiap orang. Diselamatkan berarti dipanggil oleh Mesias, dibangkitkan bersama Mesias, diangkat bersama Mesias, dan dimuliakan bersama Mesias. Tetapi gambaran ini biasanya diterapkan pada orang-orang Yahudi yang sedang menantikan Mesias juru selamat mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan Yahudi? Dalam penafsiran orang Yahudi, ketika Mesias akan datang, dia diharapkan untuk menyelamatkan dan meninggikan orang Yahudi dan menghancurkan dan mempermalukan orang bukan Yahudi. Oleh karena ada perselisihan yang terjadi sudah sejak lama. Namun demikian, Rasul Paulus menggunakan bahasa yang agung yang digunakan untuk menggambarkan keselamatan orang Yahudi dan menerapkannya untuk orang bukan Yahudi juga. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi membenci orang bukan Yahudi karena mereka tidak bersunat, dan orang bukan Yahudi membenci orang Yahudi karena sunat mereka. Terjadi kesalahpahaman, terjadi perselisihan, dan ini sudah berlangsung sejak sangat lama. Tetapi perbedaan antara kedua bangsa itu lebih dalam daripada tanda lahiriah. Sebelum mengenal Yesus, orang bukan Yahudi tidak mengetahui jalan keselamatan yang benar, karena keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Mereka bukan bagian dari umat pilihan Tuhan. Mereka tidak mendapat bagian dalam perjanjian yang dibuat dengan Israel. Mereka tidak memiliki harapan, yakni keselamatan di dalam Tuhan. Dan mereka tidak memiliki Tuhan. Pertanyaannya pada saat ini adalah,
bagaimana kita dapat membantu mereka yang saat ini berada dalam kondisi yang sama? Mungkin di dalam kehidupan kita melihat ada orang-orang yang rindu untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk datang kepada Tuhan. Atau kita melihat bahwa cara hidup dari saudara-saudara kita mungkin masih jauh dari Tuhan. Bagaimanakah kita dapat membantu ketika kita melihat akan saudara-saudara kita di dalam situasi atau kondisi yang sama ketika orang Yahudi melihat orang bukan Yahudi? Ketika kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, janganlah kita memisahkan akan diri kita, lalu kita beranggapan bahwa hanya kita yang dapat diselamatkan. Tetapi kita juga harus menyampaikan akan kabar baik, misi keselamatan ini kepada setiap orang. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perdamaian, Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 13 dan 14. Dengan menerima Yesus, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi menemukan titik persatuan dan persaudaraan. Gantinya perselisihan. Tetapi ketika ada Yesus di dalam kehidupan, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi perbedaan, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Allah. Mereka yang jauh atau belum mengenal Tuhan sekarang menjadi dekat ketika menemukan Yesus di dalam kehidupan. Mereka ditebus sama seperti orang Yahudi, saudara dan saya, umat-umat Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Orang Yahudi dan bukan Yahudi meninggalkan permusuhan mereka di kaki salib. Kalau mungkin saat ini kita masih ada dendam, perselisihan, perseteruan dengan saudara-saudara kita, mari kita singkirkan itu. Mari kita meninggalkan permusuhan kita ini di kaki salib. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi perselisihan. Yang ada adalah perdamaian. Salib melenyapkan permusuhan, menghasilkan kedamaian. Kita tidak bisa menyebutkan diri kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kalau kita tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menyatakan bahwa kita ini adalah umat-umat Allah, kalau kita masih mendendam kepada orang lain. Tetapi kita harus melenyapkan akan setiap permusuhan. Kita harus ada damai di dalam hati kita, sehingga kita dapat disebut anak-anak Allah. Yesus mendamaikan mereka, menciptakan satu umat. Tidak ada oknum yang lain yang dapat mendamaikan kita. Hanya Yesuslah yang dapat mendamaikan hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga kita adalah satu umat, yakni umat Allah. Mereka sekarang bersaudara, keluarga yang bersatu. Kita bukan lagi musuh, tetapi ketika kita didamaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib, maka kita adalah satu keluarga, keluarga Allah. Rekonsiliasi dialami ketika anggota gereja mengesampingkan perbedaan mereka dan mengakui anggota gereja lainnya sebagai saudara dan saudari terkasih. Yesus adalah satu-satunya yang dapat membawa keajaiban perdamaian. Mungkin di tengah-tengah kehidupan beragama kita, di dalam lingkungan gereja, terjadi perselisihan. Anggota yang satu dengan anggota yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Pelajaran kita pada saat ini menekankan, mari kita saling berdamai satu dengan yang lain. Karena Yesuslah yang telah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap di dalam perselisihan. Dinding yang rusak. Efesus 2 ayat 15 dan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Efesus 2 ayatnya yang ke-15 dan 16. Ketika kita membacakan ayat ini, timbul pertanyaan, apakah Allah telah membatalkan akan hukum Taurat dengan matinya Yesus di kayu salib? Untuk mencapai persatuan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, Yesus meruntuhkan tembok pemisah permusuhan. Dan dengan mengorbankan dirinya sendiri, hukum beserta perintah dan peraturannya tidak lagi berlaku dalam dagingnya. Apakah dia menghapus 10 perintah? Apakah 10 hukum itu atau hukum moral itu sudah tidak berlaku lagi? Apakah konteks ini yang dimaksudkan di dalam Efesus 2 ayat 15 dan 16? Jika demikian,
Apabila Yesus telah menghapus akan hukum moral, 10 hukum di kayu salib pada saat kematiannya, mengapa Paulus mendorong gereja untuk terus mempertahankannya? Lagi pula, siapa yang akan menentang tidak membunuh atau mencuri? Kalau kita membaca di dalam Efesus, Paulus menyebutkan perintah-perintah ini atau 10 perintah ini di dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3, Efesus 5 ayat 3, Efesus 4 ayat 28, Efesus 4 ayat 25, Efesus 5 ayat 5. Jadi dengan kata lain, kalau Yesus sudah membatalkan akan hukum Taurat, kenapa Paulus masih menekankan pentingnya penurutan terhadap perintah Tuhan? Sekali lagi, penurutan terhadap perintah-perintah Tuhan bukan usaha-usaha kita untuk mendapatkan keselamatan, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan, Yesus sudah mati di kayu salib dan memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Maka karena Allah telah mengasihi kita dengan cara seperti ini, untuk bersyukur, berterima kasih oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan, jikalau kita mengasihi Tuhan kita, maka kita akan menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Jadi apakah 10 hukum ini sudah dibatalkan ketika Yesus mati di kayu salib? Sama sekali tidak. Hukum yang menimbulkan konflik antara orang Yahudi dan bukan Yahudi adalah hukum upacara yang dibuat oleh orang Yahudi sebagai sarana keselamatan. Kita boleh belajar kembali ini di dalam Perjanjian Lama. Segala upacara yang dilakukan di dalam Perjanjian Lama, realisasinya adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Segala sistem pengorbanan, sistem upacara yang dilakukan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan sebelum Yesus mati di kayu salib, sudah selesai manakala Yesus mati di kayu salib. Dan yang kepadanya mereka telah menambahkan ajaran mereka sendiri, dan seringkali orang-orang Yahudi menambahkan akan aturan-aturan di dalam sistem ini. Sehingga pada akhirnya ini yang menimbulkan konflik antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dan yang dimaksudkan di dalam Efesus 2:15 dan 16 adalah hukum upacara, bukan hukum moral. Ada dinding pemisah yang telah dibuat sudah sejak lama, dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Yesus memecahkan akan dinding pemisah ini lewat kematiannya di kayu salib. Pesan damai, Efesus 2 ayat 17 dan 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Paulus melihat dalam Efesus penggenapan Yesaya 52 ayat 7 dan 57 ayat 19. Dan ini berbicara mengenai damai sejahtera atau konsep perdamaian. Kristus telah mewartakan atau melalui para rasul Injil damai sejahtera baik kepada orang bukan Yahudi atau yang jauh maupun orang Yahudi yang dekat. Karena Dialah damai sejahtera kita dan bahwa salibnya menciptakannya. Kristus tidak hanya menghancurkan sesuatu, yakni permusuhan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, tetapi lebih daripada itu, Ia menciptakan manusia baru yang ditandai dengan hubungan rekonsiliasi dan perdamaian. Yesus memberi kita kedamaiannya. Dia sendirilah damai sejahtera kita. Dan dimanapun Injil diberitakan, damai sejahtera diberitakan. Kedamaian disampaikan oleh Rasul Paulus ini artinya adalah mengalami keutuhan dan kesejahteraan secara menyeluruh, baik dalam hubungan kita dengan Allah dan dengan orang lain. Kita harus mencari perdamaian dan berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari perdamaian, bukan perselisihan, bukan keegoisan, bukan saling memanas-manasi di dalam suatu hubungan keluarga Allah, tetapi haruslah terjadi perdamaian, berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Dan ketika kita hidup damai satu dengan yang lain, percayalah bahwa semua orang, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, akan mengalami berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Bait Allah, Efesus 2 ayat 19-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 19-22.
Kalau kita melihat akan ayat ini, Yesus membangun sesuatu. Apa itu? Sebuah bait kudus baru yang menakjubkan, yang terdiri dari orang-orang percaya. Siapakah orang-orang percaya ini? Yakni orang bukan Yahudi yang pernah dikucilkan dari penyembahan dalam bait-bait yang kudus, sekarang bergabung dengan orang percaya Yahudi untuk menjadi bait kudus yang baru. Apa maksudnya ini? Ini berarti tidak ada perbedaan antara orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Apabila telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka umat-umatnya sama di mata Tuhan. Tidak ada lagi orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, tetapi keluarga Allah. Di kayu salib, Yesus menghancurkan semua pemisah di antara orang percaya. Sekarang mereka dapat bekerja sama sebagai bangunan yang padu, sebuah bangunan rohani yang merupakan bait suci. Saudaraku, jangan pernah kita melupakan bahwa kita semua merupakan bagian dari gereja Allah, bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan mendapat hak istimewa untuk hidup dalam keakraban dengan Yesus dan saudara-saudari kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah batu penjuru tempat bait suci berdiri. Alkitab atau ajaran para rasul dan nabi adalah dasarnya. Roh Kudus mengatur setiap bagian dan membuat bagian itu bertumbuh. Dengan analogi ini, Paulus menyimpulkan eksposisinya tentang dua bangsa, orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dulu ada tembok, ada dinding pemisah, sekarang ada keselarasan. Dan saudara dan saya, kita semua bekerja bersama, bertumbuh di dalam roh, sebagaimana yang Paulus sampaikan baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang bukan Yahudi, bahwa mereka adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Demikian pula dengan saudara dan saya. Walaupun kita datang dari ras, suku, perbedaan yang ada, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita satu, yakni satu keluarga, keluarga Allah. Mari kita terus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Allah telah mengasihi kita. Dia telah melakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang kelima pada minggu ini. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat menyingkirkan akan tembok pemisah, dinding pemisah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Gantinya kami saling membenci satu dengan yang lain, tetapi kami saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kami adalah satu keluarga, keluarga Allah. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.